Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah skincare, yaitu toner dan serum yang udah gue pakai sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Jadi gini, gue kalau misalnya ngomongin sebuah skincare gitu ya, entah itu di blog gue zaman dulu, atau di Instagram gue, atau di video gue, atau di Instastory gue, whatever, dimanapun itu, gue itu selalu sebisa mungkin ya, bukan selalu, tapi kayak sebisa mungkin gue ngebahas itu skincare kalau udah gue pakai. Misalnya gue kayak beli skincare gitu atau dikasih skincare gitu ya, sebisa mungkin gue itu nyoba dulu sekitar sebulan lebih, kayak misalnya 2 bulan atau sampai 3 bulan, baru gue akan sharing gimana kinerja skincare tersebut. Karena menurut gue skincare itu beda sama makeup cuy. Kalau makeup, kita beli makeup, kita pakai langsung, kita bisa tahu tuh hasilnya kayak gimana, ya nggak? Misalnya kayak gue beli blush on atau gue beli lipstick, terus langsung gue pakai, ya gue tahu itu warnanya apaan gitu kan. Tapi beda sama skincare. Kalau skincare, kita butuh waktu untuk tahu karakter skincare itu kayak gimana, terus abis itu di kulit kita gimana, hasilnya kayak gimana, dan lain sebagainya deh pokoknya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang ini. Ini itu Avoskin Miraculous Reviving Toner dan Miraculous Reviving Serum. Ini gue yakin sih, kayaknya udah puluhan manusia di luar sana, ribuan, ratusan manusia di luar sana pasti udah pernah nyobain si Miraculous Reviving series ini gitu ya. Karena emang gue akuin produk ini itu bagus sih menurut gue. Gue bisa bilang ini salah satu produk yang cukup ngasih efek yang signifikan di muka gue. Oke, sekarang kita bahas mulai dari si tonernya dulu aja ya. Oke, si Avoskin Miraculous Reviving Toner ini menurut gue teksturnya cukup cair. Walaupun bukan yang air banget sampai bener-bener kayak air, tau kan lo, air putih gitu, air keran, nggak kayak gitu. Tapi juga bukan tipe yang kental sih menurut gue. Nih ya, tuh dia kayak langsung lari gitu gak sih? Teksturnya cair, nggak ada baunya sih menurut gue. Apa hidung gue yang mampet ya? Gue sih tidak mencium bau apa-apa di toner ini. Dan dia tuh kayak langsung nyerep, tapi bukan yang nyerep terus langsung bikin muka kering gitu, tapi dia ada sedikit efek ngelembapin yang menurut gue. Nah, gue make toner ini itu selalu jadi second step. Jadi gue belum pernah, sampai detik ini gue belum pernah abis gue cuci muka terus gue langsung timpa sama toner itu. Gue nggak pernah sih gitu. Jadi biasanya gue pakai another toner, atau nggak pakai Avoskin Hydrating Treatment Essence yang semprot, yang botolnya hijau, yang pernah gue share di video morning routine gue. Nah, abis itu baru gue pakai si Avoskin ini gitu. Apa sih yang gue rasain setelah pakai toner ini gitu? Gimana ya, jujur aja gue ngerasa bahwa kulit gue tuh membaik. Dalam artian, tadinya di sekitar sini itu ada kayak apa ya, gerenjel-gerenjel gitu loh, kayak bekas-bekas jerawat, sama kayak, bukan komedo, tapi apa sih, lo tau kan tekstur muka kulit yang nggak rata gitu, yang nggak halus. Nah, tadinya kulit muka gue tuh kayak gitu. Nah, setelah 1,5 bulan, 2 bulanan, 2,5 bulan gue pakai si toner ini, jujur aja tekstur kulit gue yang di sebelah sini itu rasanya tuh kulit gue tuh membaik gitu. Tapi nggak yang langsung better skin of my skin gitu, nggak gitu juga sih, ada prosesnya. Dan gue cukup ngerasa bahwa si toner ini lumayan hydrating gitu ya. Kandungan niacinamide-nya gue akuin cukup terasa sih di toner ini gitu. Gue merasa kulit gue itu lebih lembab, lebih kenyal, dan juga lebih cerah. AHA, BHA, PHA itu sebagai exfoliator. Gue juga merasa sih gitu bahwa kulit gue itu rasanya lebih bersih, dan kayak pori-pori di sekitar hidung, di sekitar dagu, di sekitar pipi itu kayak lebih apa ya, kotorannya tuh kayak terangkat gitu. Yang tadinya muka gue bersisi kayak buaya, kayak biawak ya kan, terus ini tuh pakai si toner ini tuh jadi lebih kayak ngebersihin, kayak sel kulit mati gue tuh kayak terangkat. Ngerti gak sih maksud gue? Gitulah pokoknya ya. Oke, yang kedua gue pengen ngebahas si serumnya ini. Miraculous Reviving Serum mengandung 10% AHA, 3% BHA, which is itu persennya lebih besar daripada yang toner tadi.
2% niacinamide plus ceramide. Oke, by the way, teks, aduh maaf ya kalau cahayanya suka berubah-berubah gitu, gue ngandelin cahaya matahari soalnya. Ya udahlah ya. Anyway, si serum ini menurut gue works banget di kulit gue. Really, really works. Oke, gini. Sebelum gue make kedua produk itu dikombinasi, si toner dengan si serum, yang tadi kayak gue bilang, tekstur muka gue itu kayak kasar gitu kan, kayak buaya, kayak biawak yang kasar-kasar gitu. Ini juga sekarang juga masih terasa agak-agak kasar karena nggak tahu nih, kayaknya kulit gue lagi kering-keringnya, gue juga nggak ngerti. Kombinasi antara toner dan serum tadi itu cukup memberi efek yang lumayan bikin gue tercengang. Karena apa? Di 1,5 bulan pemakaian, tekstur kulit gue itu jauh lebih baik banget. Walaupun nggak sepenuhnya kayak ngebenerin si gerenjelan-gerenjelan dan uneven skin tone dan sisa-sisa jerawat-jerawat masa remaja laknat itu ya kan. Tapi gue ngerasa banget bahwa produk ini itu mampu ngebenerin tekstur muka gue. Gue nggak tahu ya, ini gue doang yang ngalamin experience ini atau kalian yang pakai produk ini juga ngalamin hal serupa. Tapi skin texture gue is really change a lot. Bener-bener apa ya, kayak lu bayangin kayu yang teksturnya kasar terus diamplas, nah jadi halus kan, nah udah kayak gitu. Amazing gak lo? Ini sih gue amazing banget sih. Nah, terutama sih serumnya ini, gue ngerasa bahwa si serum ini bekerja sangat baik di kulit gue. Yang gue rasakan adalah kulit gue itu terasa lebih kenyal, tentunya jauh banget lebih kenyal, lebih plumpy, lebih hydrating gitu ya. Kelembapannya tuh meningkat lumayan drastis, walaupun nggak yang sampai wah gila ini bener-bener ngelembapin banget, drastis banget, enggak, tapi ini lumayan drastis menurut gue. Terus juga dia meratakan uneven skin tone gue, jadi kayak muka tuh jadi lebih rata. Tadinya tuh gue di sini ini warnanya lebih gelap dibanding di sini, lo bayangin nggak? Jadi di sini gue tuh kayak hyperpigmentation gitu, dan di sininya tuh gue lebih terang. Itu muka gue udah kayak beruk. Anyways, si serum ini juga bikin kulit gue itu wrinklesnya berkurang. Jadi tadinya mungkin karena dulunya gue perokok berat gitu ya, walaupun gue udah berhenti lama, tapi dulunya gue perokok berat dan itu ngefek banget ke kulit gue, jadi rusak gitu ya, kulit gue tuh jadi nggak beres. Nah tadinya di sekitar sini fine lines gue tuh kelihatan jelas gitu loh, bener-bener ada. Dan di sekitar area mata sini itu fine lines gue tuh ya nyata gitu kan, maksudnya ya it's been there gitu. Tapi setelah gue pakai kombinasi si toner dan si serum ini, itu sedikit demi sedikit agak memudar. Gue nggak ngomong lagi hilang ya, gue nggak ngomong yang wah gila wrinklesnya hilang jadi kulit tuh jadi kinclong, enggak, tapi memudar. Itu menurut gue lebih baik sih dibanding yang hasilnya terlalu instan, ya nggak sih? So apa sih kekurangan dari kedua produk itu? Gini, nggak tahu kenapa si toner dan si serum ini itu ngasih sensasi yang agak bikin gue kaget. Dalam artian gini, pertama kali gue beli, seminggu pertama gue pakai produk itu terasa banget bahwa kulit gue itu jadi kayak perih cuy. Rasanya tuh kayak cekit-cekit, tapi cekit-cekitnya bukan cekit-cekit lo pakai produk mentol yang ada peppermintnya, bukan. Tapi lebih kayak perih, cekit-cekit yang kayak lo ada luka dikasih alkohol 50% gitu. Tahu kan perihnya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Dan tiba-tiba muncul merah-merah, agak kayak gatel. Tapi gatelnya bukan gatel gimana ya? Bukan gatel lo karena lo nggak cocok pakai skincare atau nggak cocok pakai produk tertentu, enggak. Tapi gatelnya kayak lo tiduran di karpet yang berdebu. Nah, kebayang nggak lo gatelnya kayak gimana? Nah, seminggu pertama gue pakai produk itu rasanya kayak gitu. Jadi kulit muka gue tuh gatel, merah-merah, dan kayak bentol-bentol. Gue udah hopeless parah. Gue udah berharap banyak sama produk ini, dan tiba-tiba reaksinya kayak gitu, gue udah hopeless banget. Dan gue udah mikir, wah gak cocok nih ya kan.
Oke, akhirnya setelah gue tahu reaksinya kayak gitu, jadi gue stop dulu. Dan kayak 4 hari apa 5 hari kemudian gue pakai lagi. Gue pakai laginya ya itu gitu. Jadi gue kayak ngubah trik. Tadinya gue makainya adalah abis gue cuci muka, pakai kapas, gue langsung pakai si tonernya, nunggu agak diem dikit, nunggu agak diem sih, nunggu agak kering dikit, gue tiban sama serumnya, dan hasilnya kayak gitu. Gue kayak gue shock dong ya kan, dan akhirnya gue ganti stepnya. Jadi abis gue cuci muka, gue pakai another toner dulu, terus atau enggak gue pakai si Avoskin yang HTE yang hijau tadi semprot itu, baru gue pakai si tonernya. Itu nggak begitu cekit-cekit, jadi kayak tiba-tiba kulitnya tuh kayak nerima gitu, gimana sih, lo ngerti kan? Nah, nunggu agak kering, terus abis itu baru pakai si serumnya. Nah, setelah gue pakai serumnya, hasilnya itu nggak secekit-cekit atau nggak seperih yang sebelumnya gitu. Jadi kayak kulit gue tuh lebih nerima. Gue nggak ngerti seminggu pertama itu apakah momen adaptasi kulit gue pakai kandungan yang ada di kedua produk tersebut atau gimana, gue juga nggak ngerti ya. Tapi ya itu sih yang gue rasain gitu. Gue nggak pernah make produk ini di pagi hari. Dan biasanya gue make ini di malam hari gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih gimana reaksinya kalau gue pakai untuk pagi hari. Kenapa? Karena ya itu tadi, di seminggu pertama gue ngerasain efeknya dia rasanya cekit-cekit dan gatal dan agak panas. Gue nggak berani untuk pakai dia pagi hari. Kelar nggak lo? Kena matahari, terus dia bereaksi. Itu kelar banget. Jadi ya udah gue pakai di malam hari aja. Tapi setelah gue melewati fase si cekit-cekit tadi, akhirnya kulit gue lebih bisa nerima. Dan itu tadi gitu, gue ngerasa perubahan-perubahan yang lumayan kelihatan di kulit gue. Tapi ada tapinya nih. Setelah misalnya gue lama gitu gue nggak pakai kedua produk ini gitu ya, karena for your information lagi, gue nggak pakai produk exfoliator setiap hari. Jadi kayak cuman seminggu paling 3 kali lah gitu. Gue emang gak tiap hari pakai produk exfoliator, karena emang gue gak terlalu pengen mengeksfoliate kulit gue sebegitunya gitu. Gak tahu sih, mungkin pendapat gue salah ya, gue gak tahu, tapi itu menurut gue paling gak. Jadi kalau misalnya gue udah agak lama gak pakai produk exfoliator ini, which is si Avoskin Miraculous Revining ini, kulit gue tuh jadi kayak ngerasa cekit-cekit lagi gitu loh. Gue nggak ngerti maksudnya apakah dia harus dipakai tiap hari atau enggak, tapi ya itu sih yang gue rasain gitu. So mungkin buat kalian yang kulitnya sensitif banget, kalian research lagi deh, atau misalnya pakai produk ini seminggu sekali aja, karena efeknya tuh lumayan cekit-cekit gitu. Di gue yang tipe kulit gue badak aja, itu gue masih ngerasa cekit-cekit. Tapi yang gue suka dari si produk ini sama si ini adalah efeknya tuh bagus banget di kulit gue. Serius deh, gue nyobain berbagai macam produk exfoliator, tapi menurut gue ini sih yang paling kelihatan gitu. Yang bikin tekstur muka gue membaik, yang bikin uneven skin tone gue paling gak jadi merata, terus yang menyamarkan si bekas jerawat jahanam ini ya kan, itu juga dia tuh bekerja dengan baik banget gitu kalau menurut gue. Tapi ya itu tadi, minus poinnya adalah dia itu ngasih sensasi yang bikin gue jadi love hate relationship gitu sama si Avoskin ini gitu. Apakah gue akan repurchase lagi? Gini, mungkin pada saat gue ngabisin dia, gue akan stop dulu pakai dia. Mungkin gue akan coba ke produk si Avoskin yang satu lagi, yang baru, yang Avoskin Miraculous Retinol kalau nggak salah. Gue akan nyoba itu. Gue akan stop dulu pakai si Revining Miraculous ini, si exfoliator yang lagi gue coba ini gitu. Gue akan lihat dulu gimana nih kondisi kulit gue kalau gue nggak pakai ini gitu. Apakah dia tetap membaik? Apakah dia akan balik lagi breakouts-nya, atau bisa balik lagi apalah yang gue gak suka dari kondisi kulit gue sebelumnya gitu. So segitu aja review singkat dan ngomong ngalor ngidul gue tentang si Avoskin Miraculous Revining series ini. Intinya adalah gue suka produk ini, tapi gue gak bisa pakai dia tiap hari. Jadi kayak seminggu cuma 3 kali 4 kali.
Gue suka karena dia, sekali lagi gue bilang, dia ngebantu banget memperbaiki tekstur kulit gue dan meratakan warna kulit gue yang belang bonteng gitu ya. Tapi minus poinnya adalah dia ngasih sensasi cekit-cekit dan tiba-tiba kayak ada bentol-bentol digigit nyamuk gitu di muka gue. Itu sih yang gue gak suka, tapi sisanya ya gue suka lah sebenarnya. Oke, everyone, thank you so much for watching. Ya, tunggu lagi video gue selanjutnya, ngobrol-ngobrol ngalor ngidulnya. Sorry banget kalau gue ngomong tuh acak-acakan, tapi ya udahlah, emang gue kayak gini, gue gak bisa ngomong dengan tertata rapi gitu ya. So, bye-bye. Have a nice day.